Hai, jumpa lagi di Senin kedua di bulan Agustus tahun 2024. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Seperti biasa, sapaan kita untuk bolo-bolo sekalian. Pada Senin Inspiratif kita di edisi yang kedua. Edisi yang pertama sudah kita bahas, bahasanya kita membahas tentang wilayah ketidaksadaran dan wilayah kesadaran. Masih di seputaran gedung Golkar Sidoarjo dan di channel kita Golkar Sidoarjo TV dengan konten Senin Inspiratif kita yang kedua, konten yang berisikan tentang celoteh-celoteh kita, celoteh keilmuan kita, celoteh apa yang kita sampaikan melalui media sosial kita, yaitu channel Golkar Sidoarjo TV dan konten Senin Inspiratif. Ya semampu kita bikinnya yang semampu kita. Untuk hasilnya ya silakan dinilai sendiri untuk follow-follow sekalian. Senin kemarin kita sudah membahas tentang wilayah kesadaran seperti yang di awal tadi kita sampaikan, wilayah ketidaksadaran dan wilayah kesadaran. Dengan wilayah kesadaran dan masih nyambung di konten kita Senin yang lalu. Kalau yang masih belum lihat silakan lihat di deskripsinya di atas. Itu nanti kita bisa klik yang belum lihat. Berkenaan dengan masalah atau pembahasan wilayah kesadaran dan ketidaksadaran nyambung ke fungsi jiwa. Jadi wilayah kesadaran atau wilayah ketidaksadaran itu bisa kita beri nama juga atau kita beri istilah juga dengan fungsi jiwa atau mental. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, bolo-bolo ada yang tanya, apa itu mental? Mental itu ya jiwa itu sendiri. Jadi sampai ada istilah bahwasanya kalau kita sering bercanda dengan teman kita di warung kopi ataupun di tempat-tempat diskusi yang lain, wah ini kena mental ini kena mental ini kan gitu. Kena mental itu artinya ya komponen yang dijalankan oleh wilayah ketidaksadaran itu atau komponen yang berjalan di mental itu yang terganggu ya. Jadi apa saja isi dari mental itu, apa saja isi dari fungsi jiwa, secara umum memang ada 4 poin secara umum ya. Tapi kalau secara khusus ya lebih panjang lagi pembahasannya. Itu dasar kerja otak kita, dasar kerja jiwa kita, biar teman-teman sekalian atau bola-bola sekalian tahu bahwasanya memang Gusti Allah itu menciptakan jiwa, mental, terus kemudian disusun menjadi satu, menjadi ruh. Itu ya isinya ya itu tadi, isinya ya mental. Nah, di dalam mental itu ada 4 poin atau 4 variabel secara umum. 4 komponen yang atau 4 unsur yang ada di mental atau fungsi jiwa tadi. Yang pertama itu sensing ya, yang kedua thinking, yang ketiga itu 4, yang ketiga itu feeling, yang keempat intuiting. Saya ulangi lagi, jadi isi dari mental atau isi dari jiwa itu sendiri ada 4 komponen. 1 sensing, 2 thinking, 3 feeling, 4 intuiting. Jadi mental kita itu ada 4 komponen yang terstruktur menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan,
menjadi satu bagian yang otomatis bekerja, menjadi satu bagian yang saling berurutan karena aksi dan ada reaksi. Sensing. Ketika kita mendengar kata sensing, mungkin apa yang di benak bolo-bolo sekalian, sense ya. Sense berhubungan dengan sesuatu hal yang bersentuhan dengan fisik kita, bersentuhan dengan fisik kita. Jadi sensing itu sendiri adalah sesuatu yang simpelnya atau gampangnya itu dijelaskan dengan panca indera. Jadi panca indera itu ada apa saja? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, satu lagi ada tangan, kaki, itu masuk dalam panca indera juga. Namanya panca 5, jadi tangan, kaki, atau kulit lah yang kita keren, bukan keren sih, kita biasa mengelompokkan itu karena yang bersentuhan itu tangan atau kaki, kulit atau apa itu kan banyak. Makanya di panca indera yang kelima itu kaki bisa kita kategorikan juga panca indera yang kelima. Mata dalam sensing itu fungsinya adalah untuk melihat. Loh, bukankah melihat itu adalah aktivitas fisik, bukan aktivitas mental, bukan aktivitas jiwa? Kalau mata kita tidak kita berdayakan atau kita tidak berdaya, kita tidak perintahkan untuk melihat, apakah terjadi sensing? Selama daya itu kita berikan kepada mata kita berdayakan mata kita, maka itu akan terjadi proses sensing. Jadi kalau nggak punya daya, ya nggak bisa sensing. Jadi mata itu sendiri adalah fungsinya memang untuk melihat, tapi kita berdayakan. Satu contoh, satu misal, bolo-bolo sekalian tidak mau melihat ke arah barat, tapi pandangan saudara-saudara atau bolo-bolo sekalian ada di timur, katakanlah ini satu misal ya. Padahal di barat itu ada sesuatu yang perlu kita lihat dan akan terjadi proses sensing. Nah, kalau kita nggak memberdayakan mata kita tidak memerintahkan mata kita untuk melihat ke barat, apakah akan terjadi sensing? Tentu tidak. Telinga pun juga seperti itu. Kalau kita tidak berdayakan, berarti ya kita tidak akan mendengar. Tangan kita pun juga seperti itu. Kalau kita tidak berdayakan, ya tidak ada proses terjadi sentuhan di kulit itu. Makanya di panca indera yang kelima tadi, tangan, kaki, yang menyentuh itu tangan atau kulit. Kaki menyentuh, apakah terasa sakit kalau sesuatu yang keras yang kita tabrakkan ke kaki? Kulit atau tangan? Kulit atau kaki? Nah, itu masih menjadi bahasa-bahasa yang, atau lebih gampangnya kita sepakati bahwa sesuatu yang kita rasa fisik sehingga terasa sesuatu itu masuk kategori rasa. Lah, bukankah merasakan itu ada di hati? Itu masuk ke proses yang lain lagi, bukan proses di sensing. Hidung untuk mencium, Emang kalian atau bolo-bolo sekalian ketika mau mencium pakai hidung? Tentu kan tidak. Jadi hidung untuk membau. Ada nggak organ yang lain atau panca indera yang lain yang bisa membau? Kecuali hidung. Mendengar pun juga seperti itu. Terus lidah untuk merasa. Yang merasa itu pakai hati atau pakai lidah? Nah,
Sampai level gitu aja kita masih bingung dalam mengkategorikan. Jadi sensing ada, gampangnya kita jelaskan dengan proses panca indera. Sensing itu proses mengalami atau proses experiencing. Proses mengalami, sensing ya. Proses mengalami itu proses yang pertama sebelum kita melangkah ke proses yang kedua, ke thinking. Yang kedua, proses thinking. Ini paling simpel. Jadi teman-teman sekalian pasti tahu, bolo-bolo pasti tahu, proses thinking itu adalah proses berpikir, proses berpikir. Satu contoh misalkan, proses sensing kita sudah mengalami motor katakanlah, knalpot motor katakanlah. Knalpot motor itu akan terasa panas ketika sudah menyala dalam waktu tertentu, lama katakanlah. Jam itu kan sudah terasa panas tuh kan. Ketika kita merasakan panas dengan menyentuh knalpot motor yang sudah bernyawa atau berhidup lah, hidup motor itu hidup, terus kemudian knalpot itu kita pegang, maka akan terasa panas. Sensingnya kita memegang knalpot itu, akhirnya kita punya pikiran ketika kita sudah meraba atau memegang knalpot itu terasa panas. Itu proses thinkingnya. Proses kita berpikir bahasanya knalpot itu terasa panas. Satu contoh lagi, saat ini terasa hujan, bukan terasa sih, katakanlah saat ini hujan. Terus kemudian kita langsung mikir, wah hujan-hujan gini enaknya kita bikin kopi atau teh yang hangat-hangat, yang panas-panas. Nah itu proses thinking, itu proses berpikir. Hujannya itu sensing, jadi kita tahu bahasanya, mata kita melihat bahasanya di situ terjadi hujan. Sensingnya di situ. Terus kita berpikir, karena posisi kita adalah diam-diam saja, nganggur lah katakanlah, enaknya kita bikin teh atau bikin kopi ya, semacam itu ya. Itu proses thinking. Bolo-bolo sekalian, jadi organ tubuh yang paling capek, organ tubuh di antara kita ini yang paling capek itu adalah akal ataupun otak ya. Jadi kalau selama bolo-bolo sekalian sadar, melek lah, diem tapi melek, tapi otak kita bekerja. Kecuali otak kita atau akal kita istirahatkan sebentar dengan tidur, itu baru otak atau akal kita istirahat sementara. Seperti itu. Jadi yang paling capek di organ tubuh kita yaitu akal atau otak. Jangankan kita yang waras, bolo-bolo sekalian, jangankan kita yang waras katakan. Yang suka tepuk-tepuk nyamuk saja di pinggir jalan itu padahal nggak ada nyamuknya. Itu aja dia juga mengalami proses berpikir. Itu aja dia pun juga mengalami proses pemikiran. Kalau tepuk-tepuk nyamuk itu dia nggak masuk di akal dia, artinya dia gila, terganggu mentalnya. Dia pun juga berpikir bagaimana caranya makan. Terus ketika dia lapar, ada organ tubuh yang lapar, terus kemudian dia masukkan makanan ke dalam mulutnya agar organ tubuh itu merasa terpenuhi atau terpenuhi kebutuhannya. Itu aja mereka juga berpikir. Makanya otak ataupun akal itu adalah sesuatu yang paling, atau organ yang paling capek, yang paling berat kerjanya. Yang paling berat kerjanya itu otak atau
akal. Dua proses tadi, proses yang utama yaitu sensing sama thinking. Yang ketiga feeling. Feeling itu lebih, atau dengan kata lain, evaluating, experiencing. Jadi feeling itu proses mengevaluasi. Feeling itu adalah proses dari sensing, thinking, kemudian hasilnya itu ada di feeling atau intuiting, ya, bisa kita masukkan ke proses intuiting. Contoh tadi ada knalpot motor itu akan terasa panas ketika kendaraannya nyala, kendaraannya hidup dalam waktu tertentu. Sensing, kita menyentuh, terasa panas, itu ada di feeling. Terus kemudian di intuitingnya baru hasil dari kita ketiga proses tadi itu ada di intuiting. Intuiting itu pemahaman yang tidak perlu melakukan sensing, tidak perlu melakukan intuiting, tidak perlu melakukan thinking, tidak perlu melakukan feeling, tapi pemahaman yang muncul secara tiba-tiba. Dan itu terjadi, sudah pernah terjadi di kalian-kalian, sehingga intuiting itu yang menjadi pemikiran, kesimpulan pemikiran, sehingga muncul secara tiba-tiba. Satu misal nih, tentu kita tidak akan menyengaja, bahasanya memang lampu merah yang ada di jalan, ketika kita langgar itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi, entah nanti disemprit sama polisi, entah nanti akan terjadi kecelakaan, entah nanti akan terjadi sesuatu hal yang enggak baik. Yang jelas ada lampu merah, kalau kita enggak berhenti itu akan bahaya. Lah itu proses intuiting, yang tidak karu-karuan hasilnya, ya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tergantung intuiting kita atau intuisi kita berpikir melalui proses-proses yang sudah pernah terjadi atau proses-proses yang pernah dilakukan orang lain, tanpa harus kita mengalaminya sendiri. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba kita, sumur itu terasa dalam, terus kemudian kita langsung masuk. Kan nggak mungkin seperti itu. Kita mau melakukan proses sensing, kan nggak juga. Nah, intuiting kita atau intuisi kita akan ngomong. Intuisi kita akan ngomong sendiri secara tiba-tiba, sumur itu identik dengan dalam. Sumur itu identik dengan berkurangnya gas karena kedalaman galian itu tadi, karena terhimpit oleh tanah-tanah yang ada di sebelahnya. Satu misal yang seperti itu. Jadi nggak mungkin kita langsung melakukan itu, kita terjun langsung ke sumur tanpa kita melakukannya sendiri. Nah, jadi proses itu sudah pernah terjadi dan memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain. Contoh lampu merah tadi kan juga seperti itu. Ada lampu merah, kita nggak mau berhenti, yang terjadi apa? Bisa disemprit polisi, bisa terjadi kecelakaan karena ada arah kendaraan yang lain itu jalan. Itu kan macam-macam. Intuisi kita akan berpikir yang macam-macam. Jadi 4 isi atau 4 unsur tadi yang ada di fungsi jiwa atau mental, itu yang pertama sensing, yang berhubungan dengan fungsi fisik. Terus kemudian yang kedua ada thinking, proses berpikir. Yang keempat ada feeling, proses rasa. Yang keempat, yang saya ulang lagi. Yang pertama sensing, yang kedua thinking, yang ketiga feeling, yang keempat terakhir itu adalah proses kesimpulan atau intuisi tadi, intuiting tadi, tanpa harus kita melakukan atau pengalaman orang lain
bisa menjadi pengalaman kita, bisa menjadi intuisi kita, bisa menjadi pemahaman kita. Jadi kurang lebih sama ya dengan wilayah sadar, dengan wilayah ketidaksadaran, tetapi ini lebih mendalam lagi. Jadi bola-bola sekalian, jadi proses mental atau fungsi jiwa itu seperti yang kita paparkan tadi. Fungsi ketidaksadaran sudah kita jelaskan, fungsi kesadaran sudah kita jelaskan, fungsi jiwa juga iya, terus kemudian mental juga iya. Paling tidak itu adalah dasar kerja otak kita, dasar kerja jiwa kita. Bola-bola sekalian, jadi perlu diingat bahasanya otak atau akal kita itu adalah organ yang paling capek. Jadi otak ataupun akal kita itu perlu kita istirahatkan, perlu kita jaga. Bukan berarti istirahat itu harus tidur. Otak dan akal kita pun juga perlu kita kasih suplemen. Otak atau akal kita pun perlu kita asah agar dia semakin tanggap, dia semakin peka, dan otak kita pun juga perlu kita refresh, kita istirahatkan. Dengan istirahat juga bisa dengan sesuatu hal yang lain yang menurut teman-teman atau bola-bola sekalian, dengan cara mancing itu merefresh otak atau akal kita. Tapi kadang-kadang orang mancing itu pun juga mikir banyak ya teman-teman. Kita nggak tahu orang mancing pikirannya apa kan, macam-macam. Tapi yang jelas adalah metode-metode tersendiri tergantung dari bola-bola sekalian untuk merefresh atau menyehatkan kembali fungsi otak atau fungsi akal kita, jiwa kita, mental kita, agar supaya kita tetap terjaga. Mental kita tetap terjaga, mental kita tetap sehat. Kita perlu banyak melakukan experiencing agar supaya akal atau jiwa kita itu tidak kosong, dan ingat bahwasanya memang sesuatu yang kita lakukan aktivitas bukan berarti kita lupa, tapi itu akan terekam dalam wilayah ketidaksadaran dan suatu saat nanti akan muncul di alam atau muncul di wilayah kesadaran kita. Jadi bola-bola sekalian, jika ada salah seperti biasa tulis di kolom komentar, dan kita ketemu lagi dalam Senin inspiratif yang berikutnya. Salam 4 sehat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.